Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Di dalam perayaan ini kita mengenang kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu saat Roh Kudus turun atas para rasul. Perayaan ini juga adalah peristiwa berdirinya gereja. Karena melalui kedatangan Roh Kudus, para rasul dan para murid memulai perjalanan pewartaan mereka. Dengan kata lain, pewartaan oleh para rasul dan para murid dimulai sejak kehadiran Roh Kudus yang menuntun dan membimbing mereka untuk memahami ajaran Yesus secara utuh dan kemudian mewartakannya sehingga bertambahlah jumlah mereka saat itu. Dalam hubungan dengan ini saya suka mengajak kita semua untuk merenungkan ketiga bacaan ini dalam terang peristiwa Pentakosta. Di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan janji Yesus yang mana Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yesus menjelaskan bahwa ketika Roh Kudus itu datang ke dalam diri kita, Ia akan menjadi penolong. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita tentang semua yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Hal ini terwujud di dalam bacaan yang pertama, yaitu bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, lantas mereka memiliki keberanian untuk mewartakan tentang Yesus. Dalam arti tertentu, Roh Kudus memberikan kita daya atau kekuatan untuk mewartakan tentang Kristus. Sedangkan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kamu menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru Abba ya Bapa. Dengan penegasan ini kita bisa melihat peran yang lain dari Roh Kudus, yaitu menjadikan kita anak Allah dan membuat kita dapat menjalin relasi yang intim dengan Allah sehingga kita bisa menyebut Allah dengan sebutan Abba, ya Bapa. Hal ini terjadi sejak pembaptisan di dalam hidup kita. Ketika pembaptisan, saat itu kita tidak hanya menjadi anggota gereja Katolik, tetapi kita diangkat juga menjadi anak Allah dan kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini dan juga dalam terang perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan dan pesan untuk kita semua. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa jika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Hal ini mengingatkan kita semua pada peristiwa pembaptisan. Dengan pembaptisan yang kita terima, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu artinya sejak pembaptisan, Roh Kudus itu telah ada di dalam diri kita. Karena itu pertanyaannya, apakah kita menyadari akan hal ini? Bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Kita mungkin selalu mengabaikan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus berbicara dalam keheningan. Dunia kita zaman sekarang dengan keramaian media sosial, kita begitu sibuk dengan kegiatan scrolling dan berselancar di media sosial dan lupa mengambil waktu untuk menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam keheningan. Kita bahkan menganggap keheningan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus berbicara dengan sangat halus di dalam hati kita sehingga kita butuh keheningan untuk mendengarkannya. Seharusnya kita perlu menyadari bahwa dengan kebisingan media sosial, hidup kita menjadi tidak tenang dan terlihat kacau balau, serta tidak tahu lagi mana ruang privat, mana ruang publik. Semuanya diungkapkan di media sosial. Boleh kembali lihat renungan saya di Hari Komunikasi Sosial Sedunia tentang bijak dalam bermedia sosial. Itu artinya kita perlu mengambil waktu untuk berada dalam keheningan dan mendengarkan suara-suara roh
dan hidup berdasarkan suara roh di dalam hidup kita, pada saat itu hidup kita akan jauh lebih tertata dan lebih bermakna. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu penolong yang akan mengajar dan membantu kita mewartakan tentang Kristus dan menghidupi ajaran Yesus yang intinya adalah ajaran kasih. Karena itu, Roh Kudus itu bukan sekedar seorang pengajar yang mentransfer ilmu, tetapi ia adalah seorang tutor yang mengajarkan kita dari dalam hati bagaimana menghidupi buah-buah roh di dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita perlu mendengarkan suara roh yang ada di dalam hati kita dan menghidupi buah-buah roh di dalam setiap aktivitas kehidupan. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus akan membantu kita untuk tidak hanya melihat uang sebagai uang, tetapi uang sebagai sarana untuk memuliakan Allah dengan cara membantu sesama yang benar-benar membutuhkan. Di dalam penderitaan akibat berbagai masalah atau sakit, Roh Kudus akan membantu kita untuk tidak melihat penderitaan sebagai penderitaan, tetapi sebagai sarana memurnikan diri. Roh Kudus membantu kita untuk melihat makna yang bernilai di balik setiap benda dan pengalaman yang ada di depan kita. Ketiga, bacaan pertama mengisahkan bagaimana Roh Kudus membantu para rasul bertransformasi atau berubah. Mereka yang awalnya takut dengan situasi dan juga takut terhadap orang-orang Farisi, tetapi mereka akhirnya memiliki keberanian untuk mewartakan tentang Kristus. Sejak pembaptisan atau sejak baptisan, kita telah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu kita berdoa juga agar di dalam momen pergumulan, takut dalam menghadapi kesulitan, takut menghadapi hidup yang keras, atau takut terhadap masa depan, serta takut akan berbagai penyakit yang semua sifatnya sementara atau sifatnya manusiawi. Kita meminta Roh Kudus yang telah kita terima sejak pembaptisan untuk membantu kita dan memiliki keberanian dalam menghadapi ketakutan-ketakutan di dalam hidup ini. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus yang kita terima saat pembaptisan adalah meterai abadi yang tinggal di dalam diri kita. Karena itu, sebenarnya di dalam hidup ini kita tidak hanya berjalan sendirian, atau faktanya kita tidak berjalan sendirian, sebab Roh Kudus telah ada bersama-sama dengan kita. Hanya saja kita perlu menyadari kehadiran Roh Kudus dan mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.